Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, sebelumnya saya yaitu Irina Safitri, mahasiswa keperawatan dari Universitas Perintis Indonesia. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya hari ini ingin sharing ilmu dengan Bapak Ibu semua mengenai stroke, apa tanda dan gejalanya, dan bagaimana terapi yang akan kita lakukan. Mungkin dari Bapak Ibu agar tidak terjadinya kembali stroke berulang, karena stroke ini tidak hanya satu kali, bisa sampai 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Itu tergantung kepada kita dalam menjaga pola makan, pola hidup, dan pola olahraga kita. Yang pertama, kita mulai saja ya Bapak Ibu ke slide-nya. Apa itu stroke? Stroke yaitu adalah terganggunya pasokan darah ke suatu bagian otak yang dapat merusak dan mematikan bagian otak. Jadi sebenarnya stroke itu bukan yang bermasalah pada anggota gerak. Sebenarnya stroke itu yang diserangnya itu adalah otak. Umpamanya trafo listrik yang rusak, kan yang mati rumah-rumah di sekitarnya. Sama dengan halnya stroke, sebenarnya yang bermasalah itu di otak. Tapi yang kena imbasnya itu adalah anggota gerak kita yang tidak bisa bergerak. Terus selanjutnya jenis-jenis stroke yaitu yang pertama stroke iskemik, stroke penyumbatan. Stroke ini yang paling sering terjadi karena tersumbatnya aliran darah ke otak oleh misalnya karena kolesterol atau bekuan darah yang akan menimbulkan kelumpuhan. Terus yang kedua stroke hemoragik atau stroke yang perdarahan, yaitu terjadi karena pecahnya salah satu atau lebih pembuluh darah di otak sehingga merusak daerah yang terkena. Dan paling sering ini mengenai pada pasien penderita hipertensi. Paling sering menimbulkan kelumpuhan yang berat, bahkan kematian. Gejala-gejala stroke yaitu yang pertama kelemahan atau kelumpuhan salah satu sisi tubuh. Yang kedua penglihatan atau pendengaran yang menurun. Yang ketiga penglihatan ganda. Yang keempat pusing, mual atau muntah. Ini biasanya pusing karena mual ini adanya tekanan di otak, seperti pada pasien perdarahan paling sering mengalami mual dan muntah. Lalu bicara tidak jelas dan ketidakseimbangan dan terjatuh juga pingsan. Faktor-faktor risikonya yaitu hipertensi, tekanan darah yang tinggi, penyakit jantung, diabetes mellitus. 3 penyakit di atas ini 3 penyakit utama yang paling penyebab stroke tertinggi. Yang keempat seringnya makan makanan yang berlemak, usia lanjut, lalu kegemukan, berat badan berlebih, merokok, kurangnya olahraga. Tapi yang paling dominan itu biasanya pasien lebih sering karena ada faktor pemicunya ya, karena hipertensinya, karena sakit gula dan sakit jantung. Kalau kita sudah memiliki salah satu dari 3 penyakit ini dan kita tidak menjaga pola makan dan pola hidup kita, besar risiko akan terjadinya stroke datang kepada kita. Apakah ada harapan untuk pasien untuk bisa sembuh lagi? Ada harapan ketika terjadi serangan 40% akan terjadi kesembuhan cepat bila pasien ketika menghadapi serangan langsung datang ke rumah sakit kurang dari 4,5 jam. Misalnya kejadiannya 1 jam, jam 1 misalnya, langsung dibawa ke rumah sakit tanpa bertanya-tanya dulu, tanpa bermusyawarah dulu, langsung saja dibawa ke rumah sakit. Itu nanti akan dilakukan tindakan yang namanya trombolisis. Kita lihat dulu stroke-nya apa. Kalau stroke dia sumbatan, itu akan dilakukan trombolisis. Jadi sumbatan-sumbatan di pembuluh darah otak akan cepat dibebaskan dan ini akan lebih memperbesar kemungkinan cepat sembuh gitu. Tapi stroke ini semakin lama kita bawa ke rumah sakit, akan semakin besar resiko untuk perburukan, resiko untuk kematian. Dengan memperpanjang waktu membawa ke fasilitas kesehatan, itu akan semakin memperburuk kondisi pasien gitu. Ini terapi dasar pasca stroke, yaitu terapi fisik diawali dengan gerakan berbaring miring kiri, miring kanan yang dibantu oleh orang lain, dan jika memungkinkan pasien sudah mulai kalau sudah mulai tidak ada pusing lagi di hari ke-7, pasien sudah boleh duduk.
Nah, ini bentuk latihan terapi fisiknya. Di sela-sela istirahat, misalnya pasien yang mengalami di daerah tangan, itu bisa dilakukan dengan ada alatnya, ada seperti balon, latihan jari-jarinya agar tidak kaku. Karena pada pasien stroke biasanya kalau tidak dilakukan latihan akan terjadi kekakuan. Ini bentuk latihannya. Gerakan-gerakannya nanti akan kita bagikan leaflet-leafletnya agar Bapak Ibu bisa melatihnya di rumah ya. Ini terapi okupasi. Nah, ada juga terapi okupasi dan terapi wicara agar pada pasien-pasien yang pelo tidak mengalami gangguan berbicara bisa kita latih dengan pasien berbicara. Oke, terima kasih. Hanya itu saja bentuk sharing ilmu kita hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan, bisa dipertanyakan. Kita buka sesi waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.